Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nadia Sari dengan NIM 2017-210-375. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perusahaan. Sistem perusahaan atau IFB merupakan sistem yang didasarkan pada sebuah rangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dari database pusat umum. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi yang berbeda dalam suatu perusahaan untuk digunakan dalam hampir semua kegiatan bisnis internal suatu perusahaan tersebut. Ketika informasi baru dimasukkan oleh suatu proses, informasi yang dibuat segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Perangkat enterprise disusun dari kurang lebih ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan yang mencerminkan praktik terkait. Perusahaan yang menerapkan perangkat lunak perusahaan ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan oleh perangkat lunak tersebut. Selanjutnya yaitu nilai bisnis dari sistem perusahaan. 1. Sistem perusahaan memastikan atau memberi nilai baik bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi yang lengkap untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu sistem perusahaan membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan terhadap informasi atau produk dengan cepat. Yang ketiga yaitu sistem perusahaan memberikan banyak informasi yang lebih bernilai untuk memperbaiki pengambilan keputusan suatu manajemen. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak perusahaan mencakup alat analisis untuk menggunakan data yang ditangkap oleh sistem untuk mengevaluasi keseluruhan dari kinerja organisasi di suatu perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menerapkan praktik dan data standar sehingga setiap orang itu dapat melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Di sistem manajemen rantai pasokan ini yang pertama yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan adalah jaringan proses organisasi dan bisnis untuk memperoleh bahan mentah, mengubah material tersebut menjadi setengah jadi dan produk jadi, dan mendistribusikan produk jadinya itu ke konsumen. Sebagai contoh perusahaan sepatu sneakers Nike, desain Nike, pasar dari penjualan sneakers, kaos kaki, baju atlet, dan aksesorisnya yang berasal dari berbagai negara. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Dulzil Julumenta dengan NIM 2017-210404. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai informasi sistem dan manajemen rantai pasokan. Dalam rantai pasokan, bagaimanapun ketidakpastian muncul karena banyak peristiwa tidak bisa dipungkiri. Pengiriman terlambat dari pemasok, cacat bagian atau bahan baku, dan kerusakan proses produksi. Memuaskan pelanggan, produsen sering berurusan dengan ketidakpastian dan tak terduga seperti peristiwa dengan menjaga lebih banyak bahan baku produk dalam persediaan dari apa yang mereka pikirkan. Dan selanjutnya perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis merancangkan manajemen rantai pasokan atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Sistem rencana rantai pasokan mungkin perusahaan untuk model rantai pasokan yang ada menghasilkan permintaan perakiraan untuk produk dan membangun sumber dan manufaktur rencana optimal sistem pelaksanaan manajemen rantai pasokan. Dan selanjutnya itu adalah rantai pasokan global dan internet yang terdiri dari dua bagian, yaitu isu rantai pasokan global dan perubahan permintaan rantai pasokan dari mendorong manajemen menarik manufaktur dan merespon efisiensi. Dan selanjutnya itu adalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Pemilik bisnis dan manajer dengan personal bisnis yang kecil mungkin untuk mengenal pelanggan mereka dengan mendalam. Hal ini berlawanan dengan operasi bisnis besar di mana terdapat berbagai perbedaan di antara para pelanggan. Mengintegrasi informasi dan semua sumber daya untuk mengadakan usaha dengan pelanggan dalam jumlah yang lebih besar. Sekian dari presentasi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ayu Widya NIM 2017-210571. Saya di sini akan menjelaskan tentang software manajemen hubungan pelanggan. Nah, rentan paket software CRM komersial dari tempat peralatan yang melakukan fungsi
aplikasi perusahaan berskala besar, menganalisa alat-alat laporan dengan mendalam dan menghubungkan ke aplikasi inti perusahaan seperti manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan. Paket CRM yang lebih komprehensif mengandung modul untuk PRM seperti Partner Relationship Management dan ERM seperti Employee Relationship Management. Nah, sedangkan PRM menggunakan beberapa data seperti peralatan sistem yang seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan rekan kerja mereka. Sedangkan ERM berhubungan dengan isu-isu pekerja yang berhubungan dekat dengan CRM seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja, kompensasi berbasis kinerja, dan pelatihan pekerja. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan memberikan 1 poin bagi pengguna untuk mulai dan mengevaluasi kampanye pemasaran di beberapa saluran termasuk email, surat langsung, telepon, web, dan pesan nirkabel. Selanjutnya, produk perangkat lunak CRM utama mendukung proses bisnis dalam penjualan, layanan, dan pemasaran, mengintegrasikan informasi pelanggan dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya adalah dukungan utama aspek operasional dan analisis CRM. Di slide PPT menunjukkan gambar Customer Loyalty Management proses MAP. Nah, proses ini menunjukkan bagaimana praktik terbaik untuk mempromosikan loyalitas pelanggan melalui layanan pelanggan seperti customer service akan diterapkan oleh perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi untuk perlakuan istimewa. Selanjutnya ada operasional dan analisis CRM. Semua aplikasi yang kita punya mendeskripsikan dukungan baik kepada aspek analisis maupun manajemen hubungan pelanggan. Analisis aplikasi CRM berdasar pada data gudang yang mengkonsolidasi data sistem operasional CRM dan titik sentuh pelanggan dengan online analysis proses OLAP, pencarian data, dan teknik analisis data lainnya. Data disebut dengan komunikasi dengan sumber lain seperti daftar pemasaran langsung dari perusahaan lain ataupun demografi. Selanjutnya, perhatikan gambar yang analytical CRM data warehouse. Analytical CRM menggunakan warehouse data pelanggan dan alat untuk menganalisis data pelanggan yang dikumpulkan dari titik kontak pelanggan perusahaan dan dari sumber lain. Selanjutnya ada nilai bisnis dan sistem manajemen hubungan pelanggan. Nah, perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari berbagai manfaat, diantaranya meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk referensi dan akuisisi pelanggan. Informasi dari CRM meningkatkan pendapatan penjualan dan mengidentifikasi pelanggan paling menguntungkan dari segmen pasar yang ditargetkan dan penjualan silang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Karsya Ardiansyah dengan NIM 2017-210-475. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi perusahaan, tantangan dan kesempatan baru tantangan bagi aplikasi perusahaan. Yang mana perusahaan mengalami kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak memahami berapa banyak perusahaan organisasional yang dibutuhkan. Butuh usaha yang cukup banyak untuk membuat aplikasi perusahaan bekerja dengan baik. Belum lagi dalam menerapkan aplikasi perusahaan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena ini, perusahaan harus paham betul bagaimana cara menerapkan aplikasi perusahaan yang sesuai dengan model bisnis dan manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang memperluas cakupan peranti lunak perusahaan. Ya, yang mana vendor peranti lunak perusahaan telah menciptakan apa yang disebut Enterprise Solution, Enterprise Suite atau e-business suite untuk membuat sistem manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem yang ada di perusahaan saling bekerja sama untuk menghubungkan ke sistem pelanggan dan pemasok. Ya, sebagai contoh yaitu SAP Business Suite, Suite e-Business Suite Oracle, dan Suite Microsoft Dynamics yang ditunjukkan untuk perusahaan menengah.
Ya, selanjutnya adalah layanan platform, yaitu salah satu cara meningkatkan daya ungkit investasi dalam aplikasi perusahaan adalah dengan menggunakannya untuk menciptakan layanan platform untuk proses-proses bisnis yang baru atau diperbaiki. Layanan platform ini memberikan integritas lintas fungsional yang lebih besar daripada aplikasi perusahaan yang masih tradisional. Layanan platform menyatukan berbagai aplikasi dari berbagai fungsi bisnis, unit bisnis, rekan bisnis untuk menyampaikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan, karyawan, manajer, atau mitra bisnis. Layanan seperti order to cash membutuhkan data dari aplikasi perusahaan dan sistem keunangan untuk semakin diintegritas ke dalam proses gabungan di seluruh perusahaan. Ya, selanjutnya ada gambar, yaitu order to cash service. Nah, yaitu order to cash adalah proses gabungan yang mengintegritaskan data dari sistem perusahaan individual dan aplikasi keuangan legasi. Ya, prosesnya harus dimodelkan dan diterjemahkan ke dalam sistem perangkat lunak dengan menggunakan alat aplikasi integrasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.